Baik, selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah, kalau semuanya baik, dalam keadaan sehat. Tapi sebelum itu saya ingin lihat dulu kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir hari ini? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Nurin. Ada yang tahu Nurin kemana? Izin. Izin ini izin ke kegiatan keluarga atau ada izin apa? Tapi ada suratnya ya? Ada suratnya. Oke, baik. Kalau ada suratnya tidak ada masalah. Berarti yang hadir pada hari ini di kelas ini ada 35 orang. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita sebagai umat yang beragama kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar apa yang kita pelajari semuanya memberikan berkat, memberikan manfaat untuk kita bersama. Mari anak-anak kita hening sejenak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang beberapa besaran. Di antaranya ada besaran panjang, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, besaran itu fungsinya untuk kita menjadikan acuan ketika kita mengukur sesuatu. Nah, anak-anak, untuk mengukur, misalnya mengukur panjang nih. Nah, kalau di zaman dulu pernah nggak kalian melihat orang mengukur panjang dengan menggunakan depak? Pernah kan? Nah, panjang tanahnya sekian depak. Atau ada juga yang menggunakan langkah. Nah, pernah kan? Jarak dari rumah saya ke rumah tetangga sebelah itu cuma 5 langkah, Pak. Nah, pernah kan? Pernah ada lagunya tuh. Nah, anak-anak, untuk mengukur kita sebenarnya bisa menggunakan metode seperti itu. Tetapi metode itu apakah sudah pasti? Tidak. Apakah tepat? Tidak. Kenapa tidak? Ya, karena sifatnya perkiraan. Nah, metode itu sifatnya perkiraan karena dia tidak ada acuan yang tetap. Untuk itu kita membutuhkan alat bantu yang disebut sebagai alat apa? Alat ukur. Misalnya mengukur jarak tadi kita menggunakan meteran. Kalau mengukur suhu tubuh kita menggunakan meter. Kalau mengetahui berat suatu benda, timbangan. Kemudian kalau kita mau tahu arus listrik, apa alatnya? Voltmeter. Nah, itu kalau mengukur tegangan. Jadi itu semua adalah alat ukur. Baik, pada hari ini, jadi pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang pengukuran, besaran dan satuan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah nanti secara berkelompok diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan benda yang akan diukur, serta dapat menentukan dan menyajikan hasil pengukuran di dalam laporan. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Pada pagi hari ini saya harap kalian bisa belajar dengan penuh semangat. Ini sudah hadir dengan penuh hati tidak ya di kelasnya, atau ada yang masih memikirkan pasangannya keluar? Sudah ya? Kalau sudah saya cek dulu. Nah, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri. Nah, angkat tangannya, lemaskan semua. Nah, lemaskan ototnya. Ikuti kata-kata saya. Silakan turunkan tangannya. Oke, baik, silakan turunkan.
Ternyata kalian belum fokus. Tadi saya bilang apa? Ikuti saya. kata-kata saya, bukan ikuti gerakan saya. Nah, berarti kalian belum fokus. Sekali lagi, angkat tangannya. Angkat tangannya, dengarkan instruksi saya. Ikuti gerakan saya. Ikuti gerakan saya. Pertahankan tangannya di atas. Oke, masih belum fokus ternyata. Kata-kata saya tadi apa? Ikuti gerakan saya. Sekali lagi, semoga kali ini sudah fokus. Angkat tangannya kembali ke atas, gerakan. Ikuti kata-kata saya. Turunkan tangannya. Masih ada yang Oke, silakan duduk. Saya ingin tanyain dua orang. Silakan duduk, kirain. Kira-kira apa ini buat kalian duduk? Apakah suara saya kurang jelas? Yang lain mau menang, apakah suara saya kurang jelas? Jelas. Nah, apa ini kira-kira buat kalian kurang fokus? Oh, karena sudah menjelang istirahat jadi takut nasi habis. Oke, baik. Saya harap kalian berdua bisa untuk lebih fokus ya. Oke, baik. Yang lainnya sudah lumayan, setidaknya sudah ada 80% yang mulai fokus. Tapi ada beberapa yang kurang fokus, semoga bisa menyesuaikan. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan, sebelumnya Bapak sudah minta kalian membentuk kelompok kan di pertemuan sebelumnya. Nah, kelompoknya masih tetap sama. Silakan untuk kembali membentuk kelompok seperti pertemuan sebelumnya. Pada hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan kalian nantinya dapat melakukan penelusuran dengan alat yang tepat. Nah, di tangan saya sudah ada dua buah alat. Dua buah alat ini, yang pertama, yang pertama saya buka. Ini namanya micrometer screw. Pernah lihat ini? Belum. Ada yang pernah, ada yang belum. Bagi yang belum, nah ini namanya micrometer screw. Fungsinya adalah untuk mengukur tebal suatu benda dalam ukuran yang sangat tipis. Misalnya, mengukur tebalnya kertas, mengukur tebalnya jari masih bisa lah ya. Nah, jadi alat ini untuk mengukur tebal benda yang ukurannya sangat kecil. Ketelitiannya hanya mencapai 0,001 cm atau 0,01 mm. Jadi ini untuk mengukur yang sangat kecil. Cara penggunaannya mudah. Nah, kalau perhatikan cara penggunaannya, yaitu dengan menggeser. Nah, dengan memutar skru. Nah, makanya dinamakan micrometer screw, dengan memutar skru. Di sini ada dua skala. Ada skala utama. Skala utama adalah skala yang ada di garis utama. Nah, itu skala utama. Satunya lagi skala nonius. Skala noniusnya adalah skala putar yang diputar-putar. Nah, itu skala nonius. Nah, skala utama dan skala nonius sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya kan? Nah, jadi ini alatnya yang kemarin kita bahas. Nah, satu lagi ini. Nah, yang satu ini
namanya jangka sorong. Kenapa disebut jangka sorong? Ya karena dia disorong cara penggunaannya. Pernah lihat? Ya, yang cowok-cowok yang biasa ke bengkel pasti sudah pernah lihat. Untuk apa biasanya di bengkel? Ya, ukur? Ya, mengukur diameter pistol biasanya. Biasa untuk motor ya. Nah, jangka sorong ini punya 3 fungsi. Fungsi utama, ini rahang utama, ini rahang geser, ada 2 rahang, rahang utama, rahang geser. Fungsinya adalah yang pertama di sini ini, fungsinya untuk mengukur ketebalan, bisa untuk ketebalan benda, bisa untuk mengukur diameter tabung. Ketebalan benda tentu benda yang lebih tebal. Kalau tadi mikrometer stroke benda yang tipis. Nah, ini benda yang lebih tebal. Misalnya botol. Nah, seperti ini. Nah, mengukur diameter botol. Atau piston tadi yang biasa bengkel. Jadi seperti ini kalau mengukur diameter piston. Nah, di sini ada rahang, ada skala utama yang kayak penggaris itu. Di sini ada skala noniusnya. Nah, cara perhitungannya adalah yang pertama kalian lihat di skala utama. Nah, apakah dia berapa senti? Nah, nanti di situ dicatat sebagai skala utama seperti yang saya jelaskan di minggu lalu. Hanya minggu lalu saya tidak bawa alatnya, jadi minggu ini kita coba praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Jadi ada 3 fungsi tadi. Fungsi pertama, fungsi kedua adalah rahang atasnya ini. Fungsinya adalah untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Saya ambil contoh ini. Nah, di sini ada botol. Saya mau mengukur diameter dalam mulut botol. Jadi caranya bagaimana? Caranya letakkan. Nah, letakkan seperti ini. Baru kita kunci. Setelah kita kunci, baru kita lihat lagi skalanya. Skala utama dan skala nonius. Baru dijumlahkan seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Fungsi ketiga. Nah, sini ada kayak jarum. Unik alat ini. Sini ada kayak jarum. Nah, ini bisa untuk mengukur dalamnya suatu tabung. Caranya bagaimana? Caranya tinggal dimasukkan. Nah, mentokkan sampai bagian mana yang kita ingin ukur. Misalnya saya ingin mengukur nih leher botol ini seberapa dalam. Nah, maka yang ini kayak jarumnya kita masukkan sampai seukuran mana yang ingin kita ukur. Baru setelah sudah sama sesuai, baru kita kunci lalu kita ukur kembali. Kita lihat skala utama dan skala nonius. Kira-kira paham penjelasan saya? Paham. Kalau sudah paham, baik. Silahkan masing-masing ketua kelompok untuk maju ke depan untuk mengambil beberapa dari bahan percobaan di lapangan. Silakan masing-masing ketua kelompok. Nah, masing-masing ambil satu. Satu botolnya juga ambil satu-satu. Silakan bawa ke kelompoknya masing-masing. Oke, baik. Jadi tadi saya sudah jelaskan cara menggunakan jangka sorong. Sekarang jangka sorong ada di meja kalian masing-masing. Silahkan dibuka, silahkan diamati seperti apa bentuknya, silahkan dipegang. Kalau perlu mau dicium alat ukurnya silahkan. Nah, di situ juga tadi saya sudah bagikan lembar kerja pada masing-masing kelompok. Silakan kalian lakukan kerjaan atau melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah yang ada pada lembar aktivitas kalian. Nah, untuk itu silakan diskusi dalam kelompok bagaimana cara kerjanya, kemudian lakukan aktivitasnya mengukur benda yang diperintahkan, kemudian nanti tolong diisi tabel yang ada pada lembar aktivitas tersebut, difoto,
dikirimkan melalui email ya, dikirimkan ke email saya. Silakan mulai bekerja di kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Yang kemarin saya contohkan. Nah, itu ada yang masih bingung? Masih bingung? Ya. Skala utamanya tadi adalah yang ini ya. Nah, yang ada seperti penggaris seperti skala ini. Ini skala utama, skala nonius ini yang ini. Nah, pertanyaan lanjutan? Tidak ada. Ini belakang tadi mau nanya apa? Ya, mau nanya apa? Oh ya. Nah, ini harus rapat. Setelah rapat ini dikunci. Tapi sebelum itu nah, nah, baru lepas. Kalau nggak bisa lepas, beda. Nah, ini ya sampai ini. Nah, skala nonius yang ini. Ini yang garis makin kecil ini ada angka 0 sampai 9 misalkan. Angka mana yang garisnya sejajar dengan garis atas. Nah, dituliskan di sini berapa? Jangan lupa keterangan alat ukur ini 0,0. Oh, ya, 0,1 berarti harus dikali dengan 0, ya. Oh iya, jadi berarti tadi pas kan? Nggak mungkin dia ada ini terus. Ini harusnya 0 kalau kita. Sekian
Ya, lalu dapat ditulis di sini. Kalau udah dapat, baru yang di atas dan kalau seorang kecil, nah, ya kan? Kalau butuh coret-coret, pakai kertas coret-coret, ada nggak? Ya? Iya, cari benang dulu. Kita lihat ini masih sedikit. Nah, silakan dilihat mana yang mungkin mata kita dengan mata yang lain berbeda, makanya kelompok ini untuk kita melihat sama-sama. Skala utama yang ini dari ini sampai sini kan? Ya, itu ditulis di sini. Skala Noniusnya yang tadi kami sebutkan dikali berapa? Ya. Nah itu tuliskan situ dulu berapa angka tadi? Berapa yang dipakai? 8. Pasti 8 dikali. Nah, sama dengan apa? Coba mana tadi? Nah, coba lagi. Saya lihat. Nah, kecil lagi. Oke, nah, sini. Nah, sini, letak sini. Ini 5, apa yang 7? Mungkin 5, 5-nya di garis panjangnya kan 6. Apa yang 7? Tidak apa-apa, berbeda pendapat itu wajar, tapi kita kan menggunakan alat. Nah, itu namanya proses diskusi. Nah, kalau memang 50 itu berarti dia mengatakannya keliru. Oke, ini ada benar, tapi angka ini salah cara tulisan. Baik ya, ini ada 2. Ya, jangan lupa satuannya sini. Bukan nulisnya sama garis. Ini jangan diganti. Oke. Nah, berikutnya perhatikan sambil dia nulis, yang lain perhatikan ini. Ini sekarang. Nanti kalian pilih apa berapa? Lain cara-caranya dikali kali berapa? Baru sudah saya jelaskan 0, ya sama dengan tulis
Ya. Nah, apa itu tulis di sana di skala Radius. Udah paham? Nah, hasil akhirnya adalah dijumlahkan yang skala utama ditambah skala sinus. Ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada? Kalau tidak ada, lanjutkan aktivitas 2. Ukur yang ini. Cara hitungnya nanti sama, hanya beda posisi tiga. Hanya beda posisi atas bawah. Tapi yang diukur sama. Sama-sama. Silakan lanjutkan. Ya. Sama kayak tadi, cari yang bisa ya? Oke, ini bisa? Belum? Oke. Ya, sebentar ya. Pokok ini dulu ya. Nah, ini akan buat tadi. Di situ coret-coret semuanya. Nah, di situ tulis 2 kali berapa? Langsung 0, nah sama dengan berapa? Ya. Nah, apa cara yang itu jadi ya, tulis. Nah, ini tambahkan dari coba. Ini 5,7 ya, Pak. Nah, bawahnya 0,3. Nah, tambah dulu. Langsung. Enggak lah, kayak itu. Angka ini berapa? Nah, dan tambah 0. Oh, ini 7 kan? Oh, 7 tambah 0. Nah, 5 tambah 0. Nah, itu hasilnya. Jangan lupa satuannya sentimeter. Ya, semuanya sama. Nah, lanjutkan aktivitas yang kedua nih. Ukur apa? Aktivitas 2. Ukur diameter dulu. Nah, lanjutkan. Kita lihat tadi sama 2 nanti. Nanti yang bisa disintersek ya. Nah, apa? Tadi kan saya udah mana tadi? Dari sini. Ya, baik. Yang ini tadi 5,7 kan? Nah, sekarang ini pakai sahabat yang kedua. Yang
Tambah sini sama no. Cuma tambah no. Ya. Ya, ini dipasang gini kan. Nah, ini tadi kan. Terus yang kayak yang pertama tadi. Kan? Kalau namanya Bapak di sini. Ini sekarang menulisnya yang double garis lurus. Mana yang dari seperti ini tadi PKI 0,01 kan? Nah, ini tambahkan lagi. Apa? Bisa semuanya, udah selesai nih? Udah. Lihat di meter semua. Aku kayaknya jumlahnya keliru deh. Yo, ini jumlahnya keliru ini kayaknya. Ini loh. Kan ini kan dikalikan ini kan yang lurus tadi kan? Nah, yang oh, ini ada ya? Caranya jajarkan koma harusnya. Nah, ini ada kawan kan? Ini kawannya adalah udah paham? Nah, perbaiki juga yang kedua dan yang ke sudah selesai ya nampaknya pengukurannya. Jadi di bawahnya situ ada pertanyaan, tolong dijawab, tolong dilengkapi titik-titiknya. Nah, kalau sudah selesai silakan difoto menggunakan HP-nya, kemudian kirimkan ke email saya. Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang belum? Nah, kalau belum tolong selesaikan dulu sebentar, saya tunggu. Yang sudah silakan kirimkan ke email saya. Yang sudah silakan kirimkan ke email saya. Kelompok satu ya yang belum ya? Oke, selesaikan dulu. Saya tunggu. Kalau sudah bilang ya. Kelompok 3 tadi ya yang ada keliru sedikit, tolong diperbaiki. Kalau sudah difoto ulang, kirimkan kembali. Sudah selesai ya? Namanya
Kira-kira nih dari proses kita belajar hari ini, apa yang dapat kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Mungkin kelompok tengah bisa jawab? Ya, silakan. Apa yang diperoleh pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan berikan pendapatnya. Ya, jangan ragu-ragu untuk menjawabnya. Silakan dijawab. Apa? Saya menjadi tahu kalau jangka sorong memiliki tiga fungsi, yaitu untuk mengukur diameter luar benda berbentuk tabung, Ya. mengukur diameter dalam benda berbentuk tabung, Ya. dan mengukur kedalaman botol berbentuk tabung. Ya, berikan aplaus. Oke, baik. Nah, satu lagi. Saya ingin tahu apa saja kegunaan jangka sorong dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oh iya, silakan. Untuk mengukur diameter sisi dalam blok mesin motor, Betul, apa lagi? mengukur diameter joran pancing, Ya, yang hobi mancing, betul. dan Apa lagi? mengukur depan rak besi las dan lain-lain. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Jadi kalian semua sudah memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Untuk berikutnya, nah untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari tentang kesalahan dalam hasil pengukuran. Jadi ketika mengukur itu tentu ada kesalahan-kesalahan apa saja. Nah itu kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Untuk itu silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Alat-alatnya kembalikan ke depan. Ya, silakan dudukkan lagi. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita sudah memperoleh ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, selamat pagi.